Info Dunia Sepekan kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dea Manik, simak informasinya. Kita awali informasi Info Dunia Sepekan kali ini, pemirsa. Kecemasan terhadap perang dan ketidakstabilan mendorong sebagian warga Amerika Serikat mengambil langkah drastis dengan membeli bunker tahan bom yang juga didesain untuk bertahan dari dampak serangan nuklir. Namun para ahli ini meragukan efektivitas produk semacam ini meskipun harganya sangat tinggi. Tak jauh dari kota Dallas, negara bagian Texas, pekerja sebuah pabrik disibukkan dengan pembuatan sebuah produk unik. This is the largest bomb shelter factory in the world. It's on a 10-acre piece of property in a 72,000 square foot building, and we are covered wall-to-wall on underground bomb shelters. Ron Hubbard adalah CEO dari Atlas Survival Shelters, produsen bunker atau ruangan bawah tanah tahan bom yang disebut bahkan tahan serangan nuklir. Most people surveyed believe that there will be a World War III one day and it will be very catastrophic and that these shelters will have great value at that time. Menurutnya penjualan bunker tahan nuklir melonjak menyusul pandemi COVID, perang Rusia dengan Ukraina, serta perang Israel-Hamas di Gaza. People are uneasy and they want a safe place to put their family. And they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it. Remember what to do, friends. Saat puncak Perang Dingin tahun 1950-an, banyak video menyarankan orang berlindung ke bawah meja begitu ada serangan nuklir. Penelitian sesudahnya menunjukkan strategi ini hanya efektif untuk jarak tertentu dari pusat ledakan. The blast is kind of 1 to 3 miles out, which is obviously a good size area, but it's small compared to the size of a city. And so there's all these people who have not been affected by the blast at all, who really need to be thinking about how to protect themselves from the radioactive fallout. Menurut ahli nuklir dari Lawrence Livermore National Laboratory, tak perlu ruang bawah tanah khusus untuk berlindung bila pusat ledakan cukup jauh. It doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the U.S. is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection. Laku kerasnya bunker anti serangan nuklir membuat cemas pejabat dan ahli bencana karena bukan hanya tak efektif tapi mengalihkan perhatian dari akar permasalahan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir. Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. Menurut perkiraan Blue Wave Consulting, penjualan bunker Amerika Serikat bakal meningkat sekitar 28% pada tahun 2030. Bunker kecil satu ruangan bisa diperoleh dengan harga puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah. Dengan bunker berukuran lebih besar multi ruangan seperti layaknya sebuah apartemen di bawah tanah dengan harga jauh lebih mahal lagi. Bagi para pembelinya, bunker seperti ini memberikan rasa aman. Tapi bagi para kritikus, rasa aman ini hanyalah rasa aman semu saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan sementara itu pemirsa, pemerintah Nigeria berencana mengkonversi 1 juta kendaraan ke CNG sebelum 2027. Namun banyak kesulitan yang memperoleh CNG akibat terbatasnya stasiun pengisian gas. Kendaraan yang mengantre ratusan meter untuk mendapatkan bensin bukan hal yang aneh di Nigeria. Tapi yang ini berbeda. Di sini para pengendara yang putus asa berharap mendapatkan gas CNG di salah satu dari beberapa pusat penyaluran CNG di Nigeria. Sejumlah warga termasuk Yahaya Ibrahim sudah mengantre di sini selama 5 hari. We draw blood for Katsina, then we come back. We think say the thing no go carry us reach where we come from. That's why we come here. If we take we go back to Obajana for Kogi State. Sopir taksi ini mengkonversi kendaraannya dari bensin ke gas 3 bulan lalu dan bisa menghemat biaya BBM hariannya sekitar 60%. Tapi menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan gas CNG belakangan ini membuatnya frustrasi. I've been here since, let's say, since 11 o'clock. See now what is time now? At least I think to 4. I'm buying CNG.
Nigeria memiliki cadangan gas terbesar di Afrika, yakni sekitar 209 triliun kaki kubik. Tahun lalu, tidak lama setelah menghapus subsidi bensin, pemerintah Nigeria meluncurkan inisiatif kuat transisi gas alam, termasuk target adanya 1 juta kendaraan berbahan bakar CNG di jalanan dalam 3 tahun. Gas alam merupakan alternatif bahan bakar yang lebih murah dan bersih bagi warga Nigeria. Tapi otoritas regulator Nigeria mengatakan hanya ada kurang dari 50 stasiun pengisian seperti ini untuk lebih dari 200 juta warga Nigeria yang mencoba beralih dari bahan bakar fosil yang mahal seperti bensin dan solar. Harga bensin naik sekitar 6 kali lipat sejak pemerintah Nigeria menghapus subsidi BBM tahun lalu, mendorong lebih banyak orang mengkonversi kendaraannya ke gas. Saat ini ada sekitar 130 pusat konversi dan pihak berwenang menargetkan untuk membangun ratusan pusat konversi lagi di seluruh Nigeria sebelum tahun 2027. Banyak orang termasuk warga Abuja Omotayo James mengatakan itu tidak perlu jika CNG tidak tersedia. At least we should have like 7 points in Abuja that is working only on hand before you start conversing for conversion. This is a federal road. This is a road that leads to airport. I don't know how actually Bola Ahmed want to go to airport and they want to stop car and they are seeing people on the road like this. September lalu, pemerintah Nigeria mengumumkan rencana untuk mengumpulkan dana sebesar $250 juta sebelum tahun 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur bahan bakar gas CNG. Menurut sejumlah pihak, intervensi seperti ini sangat dinantikan dan perlu segera terwujud. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita lanjut informasi, NASA membuka pusat informasi bumi untuk publik di Washington DC. Pameran ini memanfaatkan teknologi canggih yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengingat pentingnya pelestarian bumi. Layar raksasa ini menampilkan konsentrasi karbon dioksida di planet bumi. Data selama 6 dekade yang membosankan diubah menjadi tampilan dinamis yang memukau. We're actually getting real-time data that accumulates, and we see long-term patterns. The Keeling curve, which is the curve that shows the amount of carbon dioxide in the atmosphere over the last 64 years. And that's one of the most compelling curves in science. Ini adalah bagian dari pameran baru NASA bertajuk Pusat Informasi Bumi di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian di Washington. Visualizations really can bring a much deeper understanding of what we're seeing from space than a report can. Hyperwall menampilkan sejumlah data yang mencengangkan. Dapat menunjukkan di mana tepatnya karbon dioksida terkonsentrasi dalam jumlah tertinggi hingga melacak dinamika polusi cahaya dan kebisingan di planet ini. 25 satelit dan banyak sensor darat mengumpulkan informasi yang dibagikan NASA kepada pengunjung. Berbagai visualisasi ini memukau tidak hanya pengunjung, tetapi juga ilmuwan berpengalaman yang terbiasa dengan lautan data. My favorite visualizations is the one that shows all of the ocean currents, and it's color-coded with temperature, and that's because we are an ocean planet. The oceans store the vast majority of the energy that comes in from the sun, and those slow meandering currents move that heat all around the planet, and that's what makes life possible on Earth. Administrator NASA Bill Nelson yang jadi astronot dengan program pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 1986 mengatakan proyek seperti ini memiliki nilai pendidikan yang sangat besar dan dapat menginspirasi pengunjung untuk mengenali peran mereka dalam merawat planet bumi. Everybody on planet Earth can become co-stewards of preserving this beautiful, colorful creation that is suspended in the middle of nothing. And that is planet Earth. Pameran ini akan terbuka untuk umum hingga 2028. Selama lebih dari 50 tahun, satelit-satelit NASA telah mengumpulkan berbagai macam data mengenai planet bumi, termasuk kualitas udara, tanah, dan iklim. Dalam pameran informasi bumi, NASA fokus pada 6 aspek.
antara lain kenaikan permukaan laut, gas rumah kaca, dan pertanian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi kita lanjut, jumlah tempat pengisian daya mobil listrik yang terbatas dan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih. Namun uji coba di Indiana ini memungkinkan pengisian daya mobil saat berkendara melaju di jalan raya. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the batteries you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour, but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down, because a lot of the expense in EVs are that battery cost today. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances it really is. It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan, meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi kita lanjut pemirsa, dalam pidato luar negeri terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyebut Israel dan juga Hamas akan melangsungkan perjanjian gencatan senjata. Dan hal tersebut masyarakat Amerika Serikat mengecam kebijakan tersebut karena terlalu mendukung Israel. Masyarakat Amerika Serikat mengecam kebijakan Biden di pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat dengan tetap mendukung Israel di tengah perang dengan Gaza. Demonstran anti-Palestina ini menyerukan tulisan warisan Biden adalah genosida. Selama pidato, Biden mengumumkan bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pembicaraan ini yang melibatkan utusan dari pemerintahan Biden dan Trump yang akan datang telah berlangsung dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar berupaya merumuskan gencatan senjata, pertukaran sandera tahanan, dan penarikan pasukan IDF dari Gaza. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Burkina Faso menyebut pemimpin Prancis saat ini Emmanuel Macron telah menghina negara yang berada di Afrika Barat. Hal ini dikarenakan pidatonya yang menyebut negara di Afrika Barat tidak memiliki rasa terima kasih. Senin lalu Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré mengklaim pemimpin Prancis Emmanuel Macron telah menghina semua orang Afrika di Barat dengan pernyataannya tentang negara-negara Afrika Barat yang kurang rasa terima kasih dalam pidatonya di Ouagadougou.
Ibrahim juga memperingatkan bahwa pasukan Prancis enggan meninggalkan Afrika Barat meskipun sejumlah negara memerintahkan mereka untuk melakukannya. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme de ces manifestations. Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Informasi kita lanjut pemirsa, situasi terkini dari bencana kebakaran di Amerika Serikat meningkat dengan 24 orang meninggal dunia. Akibat bencana ini, total 40.000 hektar lahan hutan hangus dilahap si jago merah. Kamera Alert California dari UC San Diego menangkap asap tebal yang meliputi langit Los Angeles saat kebakaran hutan terus mendatangkan malapetaka di seluruh negara bagian. Rekaman time-lapse yang difilmkan pada hari Jumat lalu mengungkap kehancuran yang disebabkan oleh kehancuran Palisades dan Eaton dengan asap mengepul di atas kota dan api menerangi langit dan malam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia sepekan kali ini. Saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.